Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Ibu Bapak Guru Indonesia. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan kami Kongko Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang tips nih berkaitan dengan bagaimana dokumen asli nyata kita bisa lolos validasi. Tapi kali ini saya hanya akan membahas berkaitan dengan pelatihan mandiri. Topiknya itu adalah kurikulum merdeka dan alhamdulillah saat ini saya sudah mendapatkan sertifikatnya. Kenapa sih membahas kurikulum merdeka? Kenapa nggak yang lain aja? Karena topik kurikulum merdeka ini salah satu topik andalan Ibu Bapak ya. Topik andalan maksudnya gimana? Karena kalau misalnya kita sudah dapat sertifikat kurikulum merdeka, kita bisa daftar nih. Daftar apa? Daftar komunitas belajar kita di PMM. Itu baru daftar ya. Karena masih ada syarat yang lain, nanti kita bahas lagi. Kemudian kalau misalnya kita juga sudah mendapatkan sertifikat pada topik kurikulum merdeka, kita juga punya kemungkinan untuk menjadi kontributor penyusun perangkat ajar yang RHK-nya 24 poin itu loh Ibu Bapak semuanya ya. Ya, cus siapa nih Ibu Bapak semuanya yang belum dapat sertifikat topik kurikulum merdeka? Hayo, mari merapat ya. Nah, Ibu Bapak semuanya, apabila Ibu Bapak sudah menyelesaikan atau membaca semua modul yang ada di topik kurikulum merdeka, otomatis Ibu Bapak pastinya akan diminta untuk mempraktikkan aksi nyata. Nah, di situ ada pilihannya beberapa dan saya paling suka kalau mempraktikkan aksi nyata itu kalau misalnya ada yang menyebarkan pemahaman, kemungkinan besar saya akan memilih itu. Terlebih kalau misalnya menyebarkan pemahamannya itu ke murid, ke guru, karena itu adalah hal yang paling dekat dengan kita sebagai guru ya. Makanya kita menyebarkannya ke yang dekat-dekat aja dulu biar imbasnya tuh, impact-nya tuh dapat gitu. Nah, saya memilih waktu itu adalah mengambil yang menyebarkan pemahaman. Aduh, ini nggak nampak ya. Oke, yang menyebarkan pemahaman itu tips dari saya. Memilih yang paling dekat dengan kita ya. Kemudian tips selanjutnya nih Ibu Bapak, kalau misalnya sudah memilih jenis aksi nyatanya, di situ akan kita diberi instruksi untuk mengerjakan seperti apa aksi nyatanya. Nah, tipsnya untuk kurikulum merdeka itu adalah yang pertama, Ibu Bapak kan nanti harus membuat PDF nih. Nah, PDF itu bisa Ibu Bapak buat menggunakan Canva. Tapi di dalamnya mencakup 3 hal Ibu Bapak semuanya. Apa itu? Yang pertama itu Bapak, Ibu harus memberikan informasi tentang dokumen materi pemaparan Ibu Bapak semuanya. Yang kedua, harus ada dokumentasi kegiatan atau kegiatan ketika nanti Ibu Bapak itu menyebarkan pemahaman atau bahasanya kita tuh sosialisasi, itu harus difoto. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah Ibu Bapak harus mencantumkan dokumen umpan balik. Nah, semua ketiga hal itu harus dijadikan satu file PDF, kemudian Ibu Bapak baru masukkan ke uploader gitu ya, bilangnya ya, aksi nyata itu. Seperti apa sih? Yuk kita lihat yuk bersama. Berikut adalah dokumen aksi nyata saya pada topik kurikulum merdeka. Ada 3 hal Ibu Bapak semua tadi. Ya, yang pertama adalah dokumen materi paparan penyebar luasan pemahaman atau materi sosialisasi. Unggah, dijadikan satu di Canva. Dikasih nama materi paparan gitu ya. Kemudian kita masukkan PPT kita gitu di situ. Masukkan semuanya gitu kan sampai dengan selesai. Ini adalah materi yang kita gunakan pada saat kita bersosialisasi, melakukan sosialisasi dengan sasaran kita. Waktu itu sasaran saya adalah murid. Jadi ini adalah materi yang saya sampaikan ke murid berkaitan dengan mengapa sih kurikulum itu berubah gitu. Setelah saya melakukan sosialisasi atau pada saat melakukan sosialisasi saya masuk nih tahap kedua nih. Jangan lupa nih, yang kedua adalah dokumentasinya. Nah, ini sosialisasi, jangan lupa difoto. Pada saat kita menyosialisasikan materi itu, jangan lupa kita foto bersama murid untuk dokumen kegiatan, dokumentasi kegiatan. Boleh bareng 3 atau 4 gitu ya. Nah, dan yang terakhir yang paling penting itu adalah dokumen umpan balik. Dan yang perlu digarisbawahi, dokumen umpan baliknya ini ternyata bukan dari PMM gitu ya. Ternyata berasal dari
sasaran sosialisasi ibu bapak semuanya. Jadi tadi saya sosialisasi kepada anak-anak, jadi umpan baliknya itu adalah umpan balik dari anak-anak. Jangan khawatir ibu bapak semuanya, karena pertanyaan itu sudah disediakan di PMM, di pilihan kita. Nanti kita diminta untuk meminta umpan balik dengan pertanyaan yang bagaimana, itu sudah diinformasikan. Ini ibu bapak bebas ya modelnya. Mau seperti saya, ini sangat sederhana sekali. Waktu itu saya lupa untuk mengeprint gitu, jadi saya hanya bertanya kepada siswa gitu kan, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti sosialisasi ini, kemudian sebelumnya apa yang Anda pikirkan tentang materi ini, dan ternyata setelah mendengarkan, melihat paparan, bagaimana respon Anda, gitu kurang lebihnya ya. Ini boleh mereka tulis langsung, jangan lupa tulis nama, atau ibu bapak boleh print kemudian bagikan ke anak-anak. Atau kalau misalnya ibu bapak nggak mau ngeprint, pakai Google Form juga bisa. Yang penting ada 3 hal itu kalau kurikulum merdeka: materi paparan, foto, sama umpan balik dari sasaran. Demikian ibu bapak semua, semoga membantu dan semoga lulus validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.